Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah pernyataan mengejutkan dari Ibrahim Traoré, Presiden Burkina Faso yang dikenal vokal melawan hegemoni Barat. Dalam sebuah pidato, Traoré menuding media internasional seperti CNN, BBC, dan France 24 sebagai alat propaganda yang sengaja memutarbalikkan fakta tentang Afrika. Menurutnya, apa yang dunia ketahui tentang Afrika bukanlah kebenaran, melainkan sebuah narasi yang dikendalikan demi kepentingan asing. Traoré menuduh media global besar CNN, BBC, France 24 tidak pernah menampilkan wajah asli Afrika. Mereka menyorot perang, kelaparan, dan konflik, namun jarang membicarakan penyebab utama dari semua penderitaan itu, sistem kolonialisme modern. Ia menyebut media bukan sekadar penyampai berita, tapi bagian dari strategi untuk menutupi kenyataan bahwa Afrika kaya raya akan sumber daya alam, namun tetap miskin karena sistem yang dibuat rapi. Bayangkan, bagaimana bisa sebuah benua dengan cadangan mineral terbesar di dunia, justru menjadi wilayah termiskin di bumi? Mari kita lihat data yang disampaikan Traoré. Kobalt, Afrika menyimpan 70% cadangan kobalt dunia. Logam inilah yang dipakai dalam baterai ponsel, laptop, hingga mobil listrik. Ironisnya, rakyat di Kongo salah satu penghasil terbesar tidak mampu membeli perangkat yang dihasilkan dari kobalt mereka sendiri. Platinum, 90% cadangan platinum dunia ada di Afrika Selatan. Namun negara itu justru dilanda tingkat pengangguran tinggi. Emas berlian, Afrika menyuplai 30% emas dan 65% berlian dunia. Kita sering melihat berlian berkilau di toko perhiasan mewah Eropa dan Amerika, tapi di balik itu jutaan rakyat Afrika hidup dalam kemiskinan ekstrim. Uranium, 35% cadangan uranium dunia ada di Afrika. Bahan ini menyalakan listrik kota-kota seperti Paris. Namun di saat yang sama, banyak desa di Afrika masih gelap gulita, tanpa akses listrik. Data ini membuat kita berpikir, jika Afrika punya segalanya, mengapa rakyatnya tetap miskin? Menurut Traoré, jawabannya ada pada sistem kolonialisme modern. Ia memaparkan 4 langkah utama yang dilakukan. 1. Menciptakan korupsi elit lokal dibuat bergantung pada kekuatan asing, sehingga mereka mudah dikendalikan. 2. Kesepakatan tidak adil kontra pertambangan dan perdagangan selalu berat sebelah, membuat Afrika hanya mendapat sisa kecil dari kekayaan alamnya sendiri. 3. Kontrol infrastruktur, jaringan listrik, pelabuhan, dan sistem transportasi diatur sedemikian rupa agar tidak benar-benar memberi kemandirian bagi rakyat. 4. Membungkam media, suara-suara kritis ditekan, sementara media besar dunia hanya menayangkan narasi yang menguntungkan kepentingan Barat. Inilah yang Traoré sebut sebagai strategi sistematis untuk membuat Afrika tetap miskin. Pernyataan Traoré bukan hanya tentang Afrika. Ia seakan memberi peringatan bahwa pola yang sama bisa terjadi di berbagai negara lain di dunia, termasuk Asia dan Amerika Latin. Kita melihat banyak contoh bagaimana negara-negara kaya sumber daya alam justru menjadi tempat paling rawan konflik. Dan seringkali, media global hanya menyoroti permukaan masalah, tanpa pernah menyentuh akar persoalan. Teman-teman, apa yang disampaikan Ibrahim Traoré seharusnya membuka mata kita. Bahwa kemiskinan Afrika bukanlah akibat kelemahan rakyatnya, melainkan hasil dari sebuah sistem global yang terstruktur. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia akan terus membiarkan kondisi ini? Atau justru akan lahir lebih banyak pemimpin seperti Traoré yang berani melawan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan Traoré, bahwa media internasional memang sengaja memutarbalikkan fakta?